Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Fauzan dengan NPM 15 2024 072. Di sini saya akan mengerjakan tugas 5 sistem operasi di mana membuat manajemen, user juga grup untuk memberikan hak akses kepada file gitu ya. Oke, lanjut langsung aja kita ke OpenULAR. Nah, kita udah berada di OpenULAR-nya. Hmm. Di sini kita login dulu root. Masukkan password. Nah, kita udah berhasil login dalam root. Cara ngeceknya itu bisa pakai AMI. Tuh, kita udah di root. Nah, ada 7 poin yang saya tangkap dari tugas kali ini. Yang pertama itu kita akan membuat user dan password baru. Yang kedua itu kita akan mengganti isi info dari user tersebut gitu ya. Yang ketiga itu kita membuat grup. Nanti juga ada mengganti info dari grup sedikit gitu ya. Keempat, memasukkan user ke dalam grup. Kelima itu cek hak akses user. Eh, Keenam kita hapus user, ketujuh kita hapus grup gitu. Cycle sampai semuanya kosong kembali. Nah, kita akan memulai dari poin nomor satu yaitu membuat user. Ketikanya apa? Kita langsung aja kita cek dulu, kita cek dulu user yang tersedia dengan cara cat slash etc slash password. Nah, user yang tersedia di sini ada banyaknya tuh, ada Zaki Jones, Stranger dan lain-lain. Di sini kita akan membuat user baru dengan mengetikkan user add. Nah, ini komen untuk menambahkan user baru. Apa nih nama usernya? Siapa ya? Misal Jennifer gitu ya. Jennifer. Nah, kita cek lagi. Cat tuh, Jennifer udah ada ya. Atau enggak kita lihat dulu ID si Jennifer ini, Jennifer. Tuh. UID-nya dia 1010, GID-nya itu 10, grup ID-nya itu 1011 dan grupnya itu 1011 juga Jennifer. Nah, UID-nya 1010 ya. Nah, disinilah eh, nanti kita akan mengubah info usernya itu mengubah UID. Di sini kita akan memasukkan dulu password. Nah, cara membuat password kita ketikkan komen passwd. WD, username siapa? Jennifer. Nah, changing password for user Jennifer. Passwordnya apa nih? Retype. Nah, authentication token update access successfully gitu ya. Berarti password dan username ini sudah berhasil kita buat. Poin satu sudah selesai dan sudah beres ya. Lanjut kita akan ke poin 2 untuk mengganti info user ya dengan menggunakan komen yaitu user mode. User mode. Yang pertama kita akan ganti dulu nih si UID yang 1010 ini dengan cara min u. Nah, berapa? Mau kayak 1111 gitu ya. Si siapa? Jennifer. Kita cek lagi nih ID Jennifer. Tuh. UID-nya udah berubah. Kita udah mengubah info user itu mengubah UID jadi 1111. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengubah directory gitu. Yang asalnya bawaannya itu dari home kan. Jennifer itu di home. Kita memasukkan lagi ke dalam directory baru nih, di dalam directory baru. Caranya gimana? Caranya sama chmod. Ininya apa? D directory slash home slash apa nih? Rumah gitu ya kayak home rumah nggak apa-apa, rumah min m ini membawa semua yang ada di directory lama yaitu di directory home masuk ke rumah gitu si Jennifer. Min d chmod, oh salah, user mode, sorry user mode. Nah, kita cek lagi cat-nya. Tuh, si Jennifer ini udah berada di directory home, subdirectory-nya rumah gitu. Jadi bukan subdirectory, dia udah berada di dalam rumah gitu. Nah, bisa satu lagi kita akan menambahkan caption nih. Kalau si Jennifer ini apa nih role-nya nanti buat pengetesan.
Kita kasih user mode lagi, user mode min cek untuk caption. Nah, apa ya? Jennifer is apa ya? Oh, engineer gitu. Engineer. Engineer. Gini. Jennifer jangan lupa. Ngeceknya gimana? Ngeceknya itu cukup grab ya. Jennifer slash etc slash password. Tuh, Jennifer UID-nya itu 1111. Jennifer is engineer. Nah, captionnya udah ada ya, dan berada di dalam home dari rumah. Gitu. Oke, poin 2 ganti info user kita sudah selesai dengan chmod. Yang ketiga, kita akan membuat grup dengan mengetikkan komen sama ya. Kalau user add tadi untuk membuat user, sekarang grup add untuk membuat user. Nama grupnya apa nih? Lab Ewil gitu ya, Lab Ewil. Nah, Lab Ewil grup add. Ngecek keeksistensian si grup ini, nah sama gitu ya. Pakai cat etc slash, bedanya kan tadi kalau itu password ini grup aja. Grup. Tuh. Lab Ewil udah ada ya, udah ada dengan GID-nya 1012 gitu. Kalau nggak pun bisa pakai getten ya, pakai get itu bisa. Get dan group si Lab Ewil. Tuh, Lab Ewil udah eksis gitu ya dengan GID-nya 1012. Oke, lanjut kita akan mengubah nih si 1012 ini ya di GID-nya dengan cara g group mode ya. Apa nih yang mau diubah? G-nya ya, si G-nya ini, GID-nya G-nya ini menjadi berapa nih? 1212 gitu ya. Biar si user 1111, grupnya 1212 gitu. Nama grupnya siapa? Lab I will. Nah, kita cek lagi pakai getting. Nah, ya. GID-nya udah berubah jadi 1212. Oke. Poin 3 selesai. Kita masuk ke poin 4 ya. Poin 3 tadi dengan menambahkan grup dengan grup add, juga mengubah info dengan grup mode ya. Di keempat ini kita akan memasukkan user ke grup. Caranya gimana? Caranya mudah, kita akan ketikkan g pas wd min a ini append ya, a-nya itu append itu tambahkan gitu, apa tambahkan si siapa, Jennifer ya, karena kita Sunda, Jennifer ke grup grupnya apa, Lab Ewil gitu, Lab Ewil. Nah, adding user Jennifer to group I will. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya kita bisa group usernya Jennifer. Tuh, Jennifer sudah ada di Lab Ewil gitu. Si grup Lab Ewil ini beranggotakan si Jennifer gitu, kurang lebih ya. Atau enggak ID juga bisa sebenarnya. ID Jennifer, nanti ada sebelah yang ini tuh. Sebelah Jennifer udah ada Lab Ewil 1212 gitu. Oke, kita lanjut ke cek hak akses. Sebelum cek hak akses, kita akan membuat dulu sebuah directory juga file kosong. Untuk nanti pengujiannya, kita make dir aja, make dir home slash tester gitu ya, testing money testing money gitu ya, kacau nggak apa, make dir tesnya cd dulu, kita masuk dulu ya ke testing money-nya, testing money. Kita udah ada dalamnya, kita akan touch. Nah, namanya apa? pengetesan.txt. Kita udah membuat ls tuh. Kita udah berhasil membuat directory testing money, dan di dalam testing money itu ada file bernama pengetesan.txt, file kosong, untuk guna nanti kita kasih aksesnya. Nah, kita akan masuk ke pemberian hak akses nih ya, pemberian apa namanya, privilege gitu ya, pemberian privilege. Dengan cara gimana? Dengan cara mudah amat, sangat mudah. Kita langsung chmod. Nah, di sini poin utamanya untuk memberikan akses itu, nanti saya tampilkan tabelnya yang saya dapatkan dari sumber GPT ya. 750.
Di sini yang saya gunakan ini 7-nya itu untuk user. 7 itu bisa read, write, juga execute, RWE. 5 ini cuma read sama execute, RE, dan 0 ini no apapun gitu, tidak bisa ngapa-ngapain. Si 7 ini untuk user, 5 ini untuk group, dan 0 ini untuk others, artinya gitu. Jadi 7-nya itu bisa all gitu ya, bisa read, bisa membaca, bisa mengedit juga, bisa write, menulis juga, dan bisa execute kalau kode program. Di 5 itu di group ya, si grupnya ini bisa membaca juga, tapi tidak bisa menulis ya, tidak bisa mengedit, tapi bisa juga mengeksekut kode gitu. Kalau ada kode program bisa dieksekut. Dan 0 untuk others itu tidak bisa melakukan apapun. User di luar grup itu tidak bisa melakukan apapun. Nah, 150 untuk siapa? Untuk si pengetesan .txt. Oh, chmod. Oh, typo. Chmod. Chmod. Nah, pengetesan pengetesan.txt. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita tinggal min l. Nih, si pengetesan.txt ini udah rwx tuh ya, udah rwx. Udah rwx. Read, write, execute. Sebelumnya itu rx doang biasanya. Kalau nggak min gitu. Dan dimiliki oleh si usernya si root dan grupnya root. Nah, disinilah kita akan memainkan juga on juga chgrp gitu untuk mengubah root 2 ini. Kita on dulu untuk mengubah kepemilikan user. On usernya siapa? Jennifer. Jennifer pengetesan.txt. Nah, kita cek lagi dengan ls min l tuh. Si usernya itu kepemilikannya udah Jennifer, berubah dari root jadi Jennifer. Sekarang untuk chgrp itu untuk mengubah grup yang ini. Jadi grupnya siapa? Lab iwil gitu ya, lab iwil pengetesan.txt. Tes lagi. Salah. Tuh. Sekarang udah rwx, rx, Jennifer, lab iwil atas pengetesan ID. Simpelnya itu artinya apa? Si pengetesan ID ini udah dimiliki si user Jennifer dan grupnya itu lab iwil, dan si pengetesan.txt ini udah bisa rwx dari si ini, dari si Jennifer juga lab iwil gitu. Udah bisa read, write, dan action ketika si Jennifer atau lab iwil ini menggunakan akses tersebut gitu, karena udah dikasih 750. Atau lebih lengkapnya itu kita bisa pakai stat gitu ya untuk melihat stat status ini pengetesan.txt. Nih, tuh. Aksesnya itu 750 rwx, write, read, write, execute ya. UID-nya 111 dan GID-nya itu 1111 untuk si Awil. Jadi akses 750 ini hanya untuk si Jennifer dan lab Awil. Begitu kurang lebih ya. Nah, kita langsung aja masuk ke pengetesan. Kita exit dulu. Kita cd. Nah, kita udah di root. Kita buat dulu satu user ya. Buat dulu satu user tambahan untuk mengcompare nanti antara si Jennifer juga user ini dengan user add impostor gitu ya, impostor. Kita cek aja ID impostor. ID-nya 11112. Oke. Kita langsung sudo ya, kita langsung sudo ke si impostor dulu nih, impostor. Nah, kita udah di si impostor nih, caranya woami. Kita udah pada di impostor. Kita akan masuk ke directory home ya, cd/home/testing money. Nih, ls tuh udah ada ya pengetesan.txt-nya. Kita akan buka aja dulu ya. Kita akan read aja dengan cat pengetesan.txt.
Tuh, permission denied. Nah, udah nggak bisa ya, melihat aja nggak bisa, apalagi ngedit kita. Edit kita echo gitu. Echo hello. Uh, Kemana nih, ke pengetesan.id. Tuh, permission denied gitu. Jadi ada selain yang Jennifer dan berada di dalam lab I will itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lihat, nggak bisa ngedit, apalagi nge-execute gitu. Oke, kita exit dulu. Kita udah di root, kita sudo lagi ke si ini Jennifer. Nah, kita udah berada di Jennifer nih, udah berada di Jennifer. Untuk lihat dulu, kita cd dulu aja, cd home testing money ls. Kita cat dulu nih bahwa si file pengetesan ini kosong, benar-benar kosong. Cat pengetesan .txt. Nih kosong, berarti kosong ya. Nah, kita akan read, berarti bisa. Ini cat kosong. Dia bisa, si Jennifer ini udah bisa melihat isi dari pengetesan.txt. Nah, kita akan coba edit nih dengan cara echo hello Padias ya. Hello Padias. Padias ke pengetesan.txt. Nah, kita cat lagi. Dalam file pengetesan.txt ini udah ada hello Padias isinya. Nah, berarti si Jennifer ini udah diberikan akses 750 itu tadi 7-nya untuk usernya untuk bisa write tapi juga execute ya. Execute karena ini bukan kode program, kita nggak bisa ngetesnya. Yang penting kita udah bisa melihat juga mengedit gitu. Nah, itu kurang lebih terakhir kita akan ke cycle akhir gitu untuk menghapus user, juga menghapus grup. Kita exit dulu user. Untuk menghapus user, kita ketikkan komen user del, yaitu user delete siapa nih, Jennifer. Nah, cek lagi, berarti cat ya, cat /etc /password. Tuh, Jennifer udah hilang ya, tinggal si imposter, kita hapus juga si imposter. User del imposter. Tuh. Imposter juga Jennifer kita udah berhasil hapus, poin 6 kita sudah berhasil. Terakhir kita akan menghapus grup ya, karena grupnya masih ada nih. Kita cek dulu sebelum dihapus dengan cara cat etc group. Tuh, lab iWill itu masih ada. Kita akan hapus grup lab iWill ini untuk mengakhiri cycle manajemen user juga grup ini dengan cara group del sama delete siapa, lab iWill. Damn. Kita cek lagi. Nah, udah semua poin sudah terpenuhi. Kita sudah menjalankan manajemen user juga grup cukup baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.